Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Ramadan, NIM 2114200070, kelas IF 4A, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma Palembang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya menjawab soal UTS atau MIT Grafika Komputer. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk soal yang pertama, jelaskan tentang toko grafika komputer. Ini soal yang pertama. Toko grafika komputer. Toko grafika komputer yang pertama yaitu William Fetter. William Fetter mempopulerkan istilah komputer grafik pada tahun 1960. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan metode perancangan pesawat baru yang dikembangkan di tempat ia bekerja, yaitu Boeing. Citra yang direproduksi menggunakan plotter menggambarkan rancangan kokpit menggunakan model 3D tubuh manusia. Tokoh yang kedua yaitu Ivan Sutherland, seorang mahasiswa MIT pada tahun 1961 menciptakan program komputer yang disebut Sketchpad. Dengan bantuan light pen, seseorang dapat menggambar bangun sederhana pada layar komputer. Tokoh grafika yang ketiga yaitu Steve Russell. Di tahun yang sama, menciptakan video game pertama yang disebut Space War. Program ini dijalankan pada mesin DIC PDP-1 dan sekaligus menjadi program uji bagi setiap komputer DIC yang dipasarkan. Tokoh grafika komputer yang keempat yaitu Edward E. Zajac, seorang ilmuwan dari Bell Telephone Laboratory. Tahun 1963 menciptakan sebuah film yang mensimulasikan gerakan-gerakan satelit pada saat mengorbit bumi. Animasinya dilakukan menggunakan komputer mainframe IBM 7090. Pada waktu yang sama, beberapa ilmuwan lain menciptakan film untuk mensimulasikan hukum Newton, gerakan fluida atau cairan dan getaran. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh grafika komputer lain, tapi di sini saya cuman menjelaskan 4 tokoh yang menurut saya penting dalam perkembangan grafika komputer. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 2 yaitu jelaskan tentang sistem koordinat. Nih soal nomor 2. Sistem koordinat. Dalam geometri, sistem koordinat adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan atau koordinat untuk secara unik menentukan posisi suatu titik atau unsur geometris lain pada manifold seperti ruang Euclides. Urutan koordinat adalah signifikan, dan mereka kadang-kadang diidentifikasi oleh posisi mereka dalam tapel dan kadang-kadang dengan huruf, seperti dalam X-koordinat. Koordinat terdiri atas bilangan real dalam matematika dasar, tetapi dapat terdiri dari bilangan kompleks atau elemen-elemen dari sistem yang lebih abstrak, seperti sebuah cincin komutatif. Penggunaan sistem koordinat memungkinkan masalah dalam geometri untuk diterjemahkan ke dalam masalah-masalah tentang angka dan sebaliknya. Ini adalah dasar dari geometri analitis. Sistem koordinat adalah suatu metode atau cara
untuk menentukan letak suatu titik pada grafik. Sistem koordinat umumnya ada dua jenis. Yang pertama yaitu koordinat Cartesius yang terdiri atas posisi absis atau X dan ordinat atau Y. Yang kedua yaitu koordinat kutub yang terdiri atas posisi jari-jari atau R dan sudut atau alfa. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Buat program untuk menampilkan grafik dalam 4 view. Anda menentukan sendiri jenis grafik dan view-nya untuk persamaan berikut. Z sama dengan cos dalam kurung X dikali Y, tan dalam kurung 3Y, sin dalam kurung X dikali Y. Dengan rentang 0 kurang lebih sama dengan X, X kurang lebih sama dengan 5pi, dan 0 kurang dari sama dengan Y, dan Y kurang dari sama dengan 5pi. Oke, kita langsung saja jawab soal nomor 3. Pertama kita buka aplikasi MATLAB-nya. Oke, di sini sudah saya buka aplikasi MATLAB-nya. Terus kita tambahkan tugas baru. Pertama-tama untuk menjawab soal nomor 3 kita harus tentukan nilai X ini dan nilai Y ini. Caranya gimana? Kita ubah persamaan ini dengan menggunakan persamaan matriks. Oke, kita langsung saja. X sama dengan, buka kurung kayak gini. Itu persamaan awalnya yaitu 0 ya. Nih, kita tulis 0 dibagi bentar, ke enter, sorry. 0 dibagi terus X kan. X itu nilainya sama dengan 0,1. Ini rumus dari sananya. Kemudian kita lihat lagi soalnya. Di sini yang di bagian kanannya yaitu 5pi. Jadi rentang X-nya di antara 0 sampai 5pi. Oke. Kita langsung saja tulis 5 dibagi 5 dikali pi, tutup kurung, titik koma. Oke, untuk Y-nya sama ya kayak X, jadi kita samakan aja kayak X-nya. Y sama dengan 0 dibagi 0,1 dibagi 5 dikali pi. Oke, titik koma. Untuk selanjutnya kita harus mencari nilai Z-nya. Z yang ini kita tulis di MATLAB ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita definisikan dulu supaya nanti ada grafik yang muncul. Yaitu rumusnya, buka kurung, X di koma Y sama dengan mesh grid dalam buka kurung X, Y. Oke, selanjutnya kita langsung definisikan nilai Z yang di sini ya teman-teman. Cos XY tan 3Y sin XY. Oke. Z sama dengan cos dalam kurung X dikali Y, titiknya di luar
kurung ya teman-teman untuk memisahkan titik itu, kayak memisahkan antara nilai cos yang ini sama tan yang ini. Untuk memisahkannya kita pakai titik ya teman-teman. Cos xy tan 3y, cos xy, cos dikali x dikali y, titik bintang, ini berapa, tan 3y. Kita tulis teman-teman, tan dalam kurung 3 dikali y. Kemudian kita titik untuk memisah. Selanjutnya sin xy dikali sin xy, bintang dikali sin dalam kurung x dikali y. Nah, kayak gini teman-teman. Ini untuk nilai z-nya ya teman-teman. Oke. Kemudian kita buat grafik. Di sini soalnya saya sendiri yang akan menentukan jenis grafik dan view-nya. Oke, langsung saja kita buat grafiknya ya teman-teman. Di sini saya akan membuat grafik mesh teman-teman. Pertama-tama kita harus membuat grafik 4 view ini dalam satu frame teman-teman. Jadi dalam satu frame itu ada 4 grafik. Ya gitulah teman-teman. Untuk rumusnya yaitu kita pakai subplot 2,2,1. Ini untuk grafik yang pertama atau di nomor yang pertama, letaknya di yang pertama ya teman-teman. Di sini saya mau buat grafik mesh x, y, z, titik koma, jangan lupa teman-teman. Kemudian kita kasih x labelnya yaitu x titik koma, y labelnya y titik koma, z labelnya z titik koma. Jadi fungsi x label, y label, dan z label ini untuk memberi tanda atau label. Jadi di x label nanti ada tulisan x, dan di bagian y nanti ada tulisan y, dan di bagian z nanti ada tulisan z. Gitu ya teman-teman. Kemudian di sini kan disuruh membuat dalam 4 view teman-teman. Dan di sini juga saya sendiri yang menentukan view-nya. Oke. Di sini saya akan membuat view-nya itu yaitu min 64,12. Ya, ini view yang pertama ya teman-teman. Koma. Untuk mempercantik kita bisa tambahkan judul ya teman-teman. Di sini kita tuliskan title, T-nya 1 aja, title. Nah, di sini kita bisa tambahkan judul grafiknya ya teman-teman. Misalkan di sini saya mau kasih judul grafik mesh 3 dimensi titik koma. Oke, kayak gini aja teman-teman. Oke, kita lanjut yang grafik keduanya ya teman-teman. Sama rumusnya yaitu subplot
2,2. Karena ini grafik nomor 2, maka di sininya kita tulis 2. Oke. Titik koma jangan lupa teman-teman. Nah, di sini di grafik kedua ini saya ingin membuat grafik mesh yang berkontur teman-teman. Jadi rumusnya yaitu mesh C. Ada C-nya ya teman-teman. Dia berkontur kalau yang grafik kedua ini teman-teman. Oke, kita langsung akan masukkan nilai X, Y, dan Z-nya. Titik koma. Sama aja kayak yang di atas teman-teman. Kita kasih labelnya X label, X, titik koma, Y label, Y, titik koma, Z label, Z, titik koma. Untuk grafik yang kedua ini saya pengen view-nya itu 32,18 teman-teman. Jadi untuk view ini disesuaikan aja sama keinginan teman-teman ya. Bebas kok, nggak harus sama kayak punya saya. Oke, titik koma. Dan kita kasih judul juga. Di sini saya mau kasih judul grafik mesh 3 dimensi berkontur. Titik koma. Untuk grafik ketiganya sama aja ya teman-teman. Subplot 2,2. Karena ini grafik ketiga, maka kita ganti 2-nya dengan 3. Oke. Di grafik ketiga ini saya ingin membuat grafik kontur yang 2 dimensi ya teman-teman. Nih. Yang 3 dimensi teman-teman. Kalau 2 dimensi dia nggak pakai 3. Kalau 3 dimensi dia pakai 3 ya teman-teman. Oke, kita masukkan nilai X, Y, dan Z-nya. Titik koma jangan lupa teman-teman. Sama aja kayak yang di atasnya, kita tulis X labelnya X, Y labelnya Y, titik koma jangan lupa ya teman-teman. Z labelnya Z. Untuk view-nya di sini saya ingin min 24,30 teman-teman. Min 24,30. Dan kita kasih judulnya atau title-nya grafik kontur 3 dimensi ya teman-teman. Oke, untuk grafik yang terakhir yang keempat yaitu sama aja rumusnya teman-teman. Subplot 2,2. Karena ini grafik yang keempat maka kita tulis 4. Titik koma. Di sini di grafik keempat ini saya mau membuat grafik garis 3 dimensi. Apa rumusnya? Yaitu plot 3. Kita masukkan nilai X, Y, Z-nya. Titik koma teman-teman.
X labelnya sama kayak yang di atasnya. X labelnya X titik koma, Y labelnya Y titik koma, Z labelnya Z titik koma. Dan untuk view-nya di sini saya pengen view-nya itu 48,24 teman-teman. Untuk view-nya sama grafiknya itu selera kalian masing-masing, kalian bisa ubah di view sama di grafiknya ya teman-teman. Yang ini sama yang ini bisa kalian ubah sesuai keinginan kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, lanjut, kita kasih judul yaitu title, judulnya grafik garis 3 dimensi. Oke, kalau udah kita save ya teman-teman. Kita save, caranya yaitu kita klik yang save ini. Untuk menjalankan program yang sudah kita buat tadi, kita harus save dulu programnya baru bisa di run atau dijalankan ya teman-teman. Di sini kita kasih nama filenya sesuai keinginan teman-teman masing-masing ya. Di sini contohnya saya akan membuat nama filenya yaitu dengan nama saya, underscore name saya, underscore meet grafika komputer, underscore nomor soalnya yang yaitu di sini nomor soalnya yaitu nomor 3. Terus kita klik save. Kemudian kita akan menjalankan untuk melihat hasilnya ya teman-teman. Kita run. Dan ya, inilah hasil kode yang kita buat di sini ya teman-teman. Jadi untuk view ini bisa kalian ubah sesuai selera kalian masing-masing. Nanti view-nya atau gambarnya berbeda ya teman-teman, sudut pandangnya. Kan view itu sudut pandang, jadi kalau diubah nanti bentuk gambarnya atau dari sudut pandangnya nanti berbeda hasilnya teman-teman. Dan untuk grafiknya itu sesuai selera kalian masing-masing ya teman-teman, nggak harus sama seperti saya. Dan ini grafik meshnya, yang ini mesh berkontur. Berkontur itu maksudnya ada bayangan yang di bawahnya ini ya teman-teman. Ini kan grafik meshnya aja nggak ada tuh bayangan di bawahnya. Nah, kalau yang mesh berkontur itu ada bayangannya ya teman-teman di sini. Kalau grafik kontur 3D itu kayak gini teman-teman bentuknya. Dan grafik garis 3D itu kayak gini teman-teman bentuknya. Fungsi X label, Y label, Z label itu di sini teman-teman. Nih X-nya ada di posisi yang garis ini, Y-nya ada di sini garis ini. Kemudian Z-nya ada di garis ini. Ini fungsi yang X label, Y label, Z label itu ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 4 ya teman-teman. Soal nomor 4, buat program untuk menampilkan grafik surf berkontur, grafik mesh berkontur, kontur 2D atau 2 dimensi, dan kontur 3D atau 3 dimensi dalam satu frame ya teman-teman. Untuk persamaan Z sama dengan cos dalam kurung XY, tan dalam kurung 3Y, sin dalam kurung XY dengan rentang 0 kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 5pi, dan 0 kurang dari sama dengan Y, dan Y kurang dari sama dengan 5pi.
Jika dilihat sekilas, ini soalnya mirip-mirip sama soal sebelumnya ya teman-teman, yang nomor 3 tadi. Untuk Z-nya sama nih. Dan nilai X dan Y-nya pun sama nih teman-teman nih. Ini sama yang ini. Jadi kita tinggal copy aja nih teman-teman sebenarnya. Oke, kita langsung saja. Kita buat grafiknya sesuai perintah soalnya ya. Kita tambahkan teman-teman tab baru teman-teman. Karena soalnya mirip ya X, Y, dan Z-nya, kita copy aja nih teman-teman. Yang ininya teman-teman. Kita copy, kita paste di sini teman-teman. Nah, kita langsung saja ke perintah soalnya ya teman-teman. Ini disuruh buat grafik surf berkontur, mesh berkontur, kontur 2 dimensi dan kontur 3 dimensi ya teman-teman, dalam satu frame. Maksud dalam satu frame itu ya kayak yang tadi teman-teman. Jadi gambarnya itu kayak jadi satu gitu loh. Kayak yang soal nomor 3 tadi. Jadi gambarnya dalam satu frame gitu. Jadi dalam satu gambar, dalam satu ruangan itu bisa masuk semua grafiknya gitu teman-teman. Oke, langsung saja. Rumusnya sama ya teman-teman kayak soal sebelumnya. Kita pakai subplot teman-teman. Untuk membuat dalam satu frame itu kita memakai rumus subplot ini ya teman-teman. Subplot 2,2, ini nomor grafiknya teman-teman. Karena di sini nomor 1, maka kita tulis 1. Titik koma jangan lupa teman-teman. Di sini perintahnya tadi grafik surf berkontur ya teman-teman. Ini rumusnya yaitu surf C teman-teman. Ini rumus untuk membuat grafik surf berkontur ya teman-teman. Kita masukkan X, Y, dan Z nya, titik koma. Kita kasih juga yang X label kayak soal sebelumnya ya teman-teman. X label X, titik koma, Y label Y, titik koma, Z label Z, titik koma. Oke. Di sini di soalnya ini gak ada ya teman-teman disuruh buat view. Nih, gak ada nih di soalnya disuruh buat view. Jadi kita nggak usah pakai view ya teman-teman. Kita langsung saja kita kasih judul grafik surf berkontur sesuai soalnya ya teman-teman. Lanjut kita ke yang keduanya ya teman-teman. Rumusnya sama ya teman-teman. Subplot 2,2. Karena ini grafik nomor 2, kita tulis di sini 2 titik koma. Kita lihat lagi soalnya teman-teman. Grafik mesh berkontur teman-teman. Untuk membuat grafik mesh berkontur itu rumusnya mesh C ya teman-teman. Oke, kita masukkan nilainya X, Y, Z, titik koma. Kita masukkan X labelnya sama teman-teman. X labelnya X, Y labelnya Y, dan Z labelnya Z teman-teman. Untuk judulnya atau titlenya di sini saya mau buat judulnya itu grafik mesh
berkontur, teman-teman. Oke, lanjut untuk yang ketiga. Sama seperti sebelumnya ya teman-teman, masih pakai subplot 2,2. Karena ini grafik ketiga, kita tulis 3. Dan kita lihat soalnya teman-teman. Di sini minta apa soalnya teman-teman? Kontur 2D teman-teman. Untuk rumus kontur 2D yaitu kontur kayak gini teman-teman. Ini kontur 2 dimensi ya teman-teman. Oke, masukkan nilai X, Y, dan Z nya teman-teman. X labelnya X, titik koma jangan lupa teman-teman. Y label Y, titik koma, dan Z labelnya Z teman-teman. Sama. Di sini saya mau kasih judul title-nya yaitu grafik kontur 2D atau 2 dimensi ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke grafik yang terakhir, yang keempat. Sama ya teman-teman, masih pakai subplot 2,2,4 karena di sini grafik yang keempat ya teman-teman. Titik koma. Kita lihat lagi teman-teman soalnya. Di sini yang terakhir itu mintanya grafik kontur 3D ya teman-teman. Untuk rumus grafik kontur 3D yaitu teman-teman di kontur 3. Nah, ini yang membedakan kontur 2D dan kontur 3D-nya ya teman-teman. Ada 3-nya di sini. Oke, kita masukkan X, Y, dan Z-nya teman-teman. X labelnya sama. X labelnya X. Y labelnya Y. Z labelnya Z. Title-nya grafik kontur 3D. Oke, jika sudah selesai, untuk menjalankannya kita save dulu ya teman-teman. Klik save. Kita buat namanya sesuai keinginan kalian masing-masing ya teman-teman untuk nama filenya. Di sini saya buat nama filenya nama saya kayak yang soal sebelumnya. Name saya _meet grafika komputer, dan nomor soalnya yaitu nomor 4 ya teman-teman. Klik save kalau udah buat nama filenya. Kemudian kita run ya teman-teman. Kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Nih, kayak gini ya teman-teman. Hasil dari soal nomor 4. Ini rumusnya. Oke. Selesai ya teman-teman. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Untuk yang terakhir kesimpulannya. Untuk kesimpulannya yaitu perintah mesh itu untuk menggambarkan grafik mesh 3D ya teman-teman. Kalau mesh pakai C itu menggambarkan grafik mesh 3D yang berkontur ya teman-teman. Sedangkan kalau rumus surf C itu atau perintah surf C itu menggambarkan grafik permukaan 3D yang berkontur. Intinya kalau ada C di belakangnya itu dia berkontur ya teman-teman, atau berbayangan kayak gitu. Ini
soalnya ya teman-teman, dan ini yang rumus di grafiknya ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, plot 3 itu fungsinya untuk menggambarkan grafik garis atau kurva 3D ya teman-teman. Perintah contour itu untuk menggambarkan grafik kontur 2D, dan perintah contour tree itu untuk menggambarkan grafik kontur 3D ya teman-teman. Fungsi subplot tadi untuk membagi jendela menjadi 4 buah jendela yang terdiri dari 2 baris dan 2 kolom ya teman-teman. 2 baris, 2 kolom, dan nomor grafiknya ya teman-teman. Maksudkah di sini yaitu nomor grafik ya teman-teman. Untuk rumus yang x, y sama dengan masih grid x, y, yaitu untuk menghasilkan dua matriks persegi panjang yang memuat nilai x dan y pada setiap titik dari sebuah grid 2 dimensi. Itu fungsinya ya teman-teman. Cara membuat grafiknya yaitu kita harus tentukan dulu rentang nilai x dan y nya, yang di sini lah teman-teman. Nih, kita harus cari dulu x dan y nya. Kemudian kita tentukan nilai z nya ya teman-teman. Kita tentukan nilai z nya yang ini, yang dari soal ini kita harus tentukan yang ini dulu teman-teman, x dan y nya. Kemudian kita tulis z nya. Kemudian kita tentukan mau buat berapa grafik dalam satu frame ya teman-teman, yang pakai rumus subplot tadi ya teman-teman. Jikalau mau 4 grafik dalam satu frame, kita memakai rumus subplot 2,2. Kalau cuma 2 grafik, di sini 21k ya teman-teman. Itu. Dan tentukan mau buat grafik apa ya teman-teman. Kalau mau buat grafik mesh ya kita pakai mesh. Kalau mau buat grafik surface kita pakai surf. Itu teman-teman. Kita tentukan mau buat grafik apa. Kemudian kita kasih labelnya ya teman-teman. Kalau sudah menentukan mau buat berapa grafik dan mau buat grafik apa, kita tentukan x labelnya ini, y label, z label, biar mempercantik aja ya teman-teman. Dan kita juga kasih judul biar tahu ini grafik apa sih, kayak gitu loh teman-teman. Oke, mungkin sekian video dari saya mengenai menjawab soal Mid Grafika komputer. Apabila ada kesalahan dalam video saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Bye bye.